kesuksesan Putrajaya, dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Betul sekali, betul. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen dan establish stabilitas Putrajaya gitu kan, itu harus dicontoh dari Tun Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan, kemudian juga mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahan. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widenti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction salah satu video yang dimana ini aku yakin bisa menjadi sebuah masukan, bisa menjadi sebuah ilmu ataupun juga pengetahuan untuk Indonesia, dan juga persoalan perusahaan manufaktur banyak pilih pindah ke Malaysia. Kenapa tuh? Apa penyebabnya? Nanti kita temukan jawabannya di video kali ini. Tapi sebelum dimulai video reaction ini, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidentiputri. Yura tak apa lama-lama tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Oke, untuk video pertama ini bertajuk bagaimana Putrajaya Malaysia boleh dicontohi ibu kota Nusantara Indonesia. Nanti ada dua video, mari kita lihat untuk video yang pertama. We are from the Ministry of Transport that we are concerned right now with the establishment of new capital Indonesia called Nusantara. Currently we are facing challenges too. So insyaAllah we are looking from your experience and we believe Tun boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini adalah di sini bukan bermaksud yang bagaimana guys. Pastinya Tuan Mahathir juga udah berpengalaman di bidang membimbing atau membentuk sebuah negara. Bagaimana suksesnya Putrajaya, Tuan Mahathir ikut andil dalam mensukseskan Putrajaya tersebut. Nah, ini ada dari sebagian pemerintahan Indonesia yang ingin mengambil ilmu dari Tun Mahathir supaya bisa mencontoh Putrajaya yang sukses banget seperti sekarang gitu, yang maju banget seperti sekarang gitu. Informasi dan beberapa pembelajaran ya terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya, dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Betul sekali, betul. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen dan establish stabilitas Putrajaya gitu kan, itu harus dicontoh dari Tun Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan, kemudian juga mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahan. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudahlah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini, jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran. Kita cari di antara Sepang dengan di tengah-tengah Kuala Lumpur, itulah kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah ni estate kelapa sawit, tak ada pembangunan. Ini penting.
kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal masa kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bangalo akan diadakan, rumah 1 tingkat, 2 tingkat. Tapi sekarang ini trend ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta kemudian. Dan kita pindah semua kementerian dipindah di satu lebuh-raya yang kita tiru daripada Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan. Jadi sepanjang jalan tu jalan luas, straight down 4 kilometers main boulevard. Kalau nak diadakan parade apa semua boleh ada di situ. Dan di bawah boulevard itu ada tunnel. Satu untuk LRT train, ke mana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi tunnel tu di sebelah, iaitu tunnel itu untuk services, telefon, apa juga ni, kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan. Kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Kita tak payah nak pergi jalan jauh, sini saja boleh. Putrajaya not countries next trip building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of them. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. See, if you are open-minded, willing to learn, I think we can contribute much towards the country. Tun Mahathir ini memang bagus loh di masa pemerintahannya, guys. Menjadikan Putrajaya juga sukses sekarang gitu kan. Akibat pemikiran beliau juga gitu. Beberapa perwakilan Indonesia yang datang untuk menjumpai Tun Mahathir, bagaimana bisa mengelola Putrajaya dengan baik, bagaimana bisa mensukseskan Putrajaya dengan kecanggihan perkembangan teknologi seperti sekarang, dan menjadi salah satu tempat yang juga banyak dikunjungi para turis asing, dicontoh untuk ibu kota terbaru nanti Indonesia, yang dimana pasti akan ada penyesuaian, harus ada strategi baru, harus ada rancangan baru yang membuat ibu kota Indonesia terbaru bisa seperti Putrajaya, guys, dalam konsep strateginya, dalam konsep pembangunan, kesejahteraan rakyat yang ada di sekitar, juga untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Ilmu yang sangat-sangat berharga yang di-share secara terbuka oleh Tun Mahathir kepada wakil-wakil menteri yang ada di Indonesia, guys. Kita coba lanjut untuk video yang kedua. Kenapa perusahaan manufaktur banyak pilih pindah ke Malaysia? Pemirsa, perusahaan-perusahaan asing kian banyak yang memilih memindahkan fasilitas manufaktur mereka dari Tiongkok ke negara-negara lain sebagai pusat produksi. Kondisi ini terjadi lantaran perseteruan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang kian memanas. Strategi yang dikenal sebagai China Plus One ketika perusahaan melebarkan sayap ke luar Tiongkok ini justru sangat menguntungkan Malaysia, negara eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia. Malaysia telah mencuri start 50 tahun lebih dulu di sektor ini sejak Intel membuka pabrik internasional pertama mereka di negara bagian Penang bagian utara.
Perusahaan chip raksasa asal Amerika Serikat ini juga diproyeksi akan membangun pabrik lainnya di Penang yang akan menjadi fasilitas luar negeri pertama Intel untuk pengemasan chip 3D. Dengan banyaknya perusahaan semikonduktor dan kendaraan listrik yang pindah ke Asia Tenggara untuk menghindari pembatasan perdagangan dan memperkuat rantai pasokan, Malaysia kini berada di posisi yang sangat menguntungkan. Wow. Keren banget weh. Posisi yang sangat menguntungkan. Wah, kenapa perusahaan tersebut bisa pindah dan memilih untuk di Malaysia, guys? Karena melihat sekarang juga Malaysia banyak banget perkembangan, banyak banget juga investor asing yang masuk, selain mungkin kemudahan dalam berkomunikasi dan selain juga tempat yang bagus, pasti ada hal-hal lain yang tidak kita ketahui juga kenapa banyak perusahaan asing memilih menegakkan atau mendirikan bangunan mereka, brand mereka itu di Malaysia, guys. Pasti ada alasan-alasan yang mungkin mengakibatkan mereka tertarik untuk yaudah Malaysia ini terbaik gitu untuk perusahaan kita ke depannya. Ya kita nggak tahu kan di balik itu semua gitu, guys. Untuk video kali ini sangat-sangat memberikan sebuah informasi, sangat-sangat memberikan ilmu juga, terutama di bagian pengelolaan strategi Putrajaya yang diberikan ilmu secara gratis, diberikan oleh Tun Mahathir kepada pemerintahan Indonesia. Semoga juga bisa dicontoh oleh orang Indonesia bagaimana Tun Mahathir bisa mengelola Putrajaya dengan sangat-sangat baik seperti sekarang ini, guys. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.